Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Topan Simanjorang. Topik video kali ini, saya akan membahas tentang Microsoft Excel. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, Microsoft Excel dalam dunia kerja sangat dibutuhkan, terutama bagi mereka yang bekerja dalam bidang administrasi maupun yang bekerja dalam bidang perkantoran. Nah, di video kali ini, saya akan membahas beberapa fitur ataupun rumus menarik yang terdapat dalam Microsoft Excel, yaitu fungsi if and or not, yang kedua fungsi left, mid, right, dan yang terakhir yaitu fungsi lookup dan VLOOKUP. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai dari rumus yang pertama, yaitu fungsi if and or not. Selamat menonton. Ya, di layar saya seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini sudah ada contoh soal saya bikin. Contoh soal fungsi if, and, or, dan not. Nah, saya lihat di bawah ya. Di bawah ada ketentuannya ya, teman-teman. Yang pertama, jika T1 lebih besar atau sama dengan 65 dan rata-rata lebih dari 65, maka hasilnya lolos. Nah, T1 itu yang ini ya, teman-teman. Kalau rata-ratanya yang ini. Di sini ada kata dan, kalau bahasa Inggrisnya kan berarti N ya. Berarti ada dua kriteria yang dimaksud di sini. T1 sama rata-rata. Nah, untuk mengerjakannya di sini pertama kita masukin rumus if-nya dulu, teman-teman. Nah, karena ini kan perpaduan antara if sama n ya, berarti kita tap dulu. Kita masukin rumus n. Kita tap lagi. Nah, di sini diminta logical test-nya. Ini kan sesuai ketentuannya, tes pertama lebih besar atau sama 65. Berarti yang pertama kita klik itu tes pertama. Dan kita masukinnya lebih besar atau sama dengan 65. Lebih besar atau sama dengan 65. Dan yang kedua kita masukin tanda koma. Nah, kalau ini opsional ya teman-teman, tergantung dari laptop teman-teman semua. Kadang di sini ada yang diminta tanda titik koma, tergantung dari permintaan rumus dari laptop bawaan masing-masing. Kebetulan di laptop saya yang diminta adalah tanda koma, maka saya masukin tanda koma. Nah, setelah tanda koma, kita klik rata-rata yang ini. Nah, disini kan ketentuannya rata-rata lebih besar 65. Berarti kita cuma masukin tanda lebih besar, tanda sama dengannya tidak perlu. Habis itu kita tutup kurung ya teman-teman. Nah, sekarang diminta di sini value if true. Berarti sesuai kriterianya ya, sesuai hasilnya ya. Kalau misalnya di atas atau sama dengan 65 dan rata-ratanya lebih besar dari 65, maka hasilnya lolos. Berarti kita masukin di sini pertama tanda koma dulu, tanda petik. Untuk hasilnya ya teman-teman, kalau misalnya lulus, kita masukin di sini lulus. Tanda petik lagi, jangan lupa, terus tanda koma. Nah, supaya hasilnya beda, kalau misalnya di bawah dari 65, kita masukin aja gagal. Tanda petik lagi, jangan lupa. Terus untuk mengunci rumusnya, jangan lupa masukin tanda tutup kurung. Habis itu enter. Nah, di sini terlihat lulus ya. Kalau misalnya kita perhatiin secara manual, jika T1 lebih besar dari 65, ini kan 68 ya, berarti udah otomatis udah lebih besar dari 65. Dan rata-rata lebih besar dari 65, nah rata-ratanya kan 74 ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, untuk mengerjakannya ke bawah, keuntungan dari rumus Excel ini kita bisa tinggal drag dan ke bawah aja. Jadi tidak perlu teman-teman mengerjakan satu baris demi satu baris. Kalau kita lihat di sini yang namanya Ibrahim di sini gagal ya. Mari kita lihat. Nah, ternyata dia tes pertamanya itu hasilnya 56, sementara di kriterianya itu harus lebih besar atau sama dengan 65 baru dikatakan lulus. Sementara dia 56, makanya gagal. Seperti itu ya teman-teman. Itu untuk if and-nya. Kalau sekarang kita masuk if yang or-nya ya teman-teman, yang kedua. Kita baca ketentuannya. Jika T1 atau T2 atau T3 lebih besar dari 80, maka hasilnya lolos. Nah, di sini perlu kita perhatikan ya, di sini cuman tanda lebih besar, tidak pakai tanda sama dengan, berarti
Untuk mengerjakannya kita pertama masukkan rumus if-nya dulu. Tab, karena ini perpaduan antara if sama or, jadi kita masukin rumus or-nya juga di tab lagi. Nah, di sini di mentunya logical test, berarti kita masukin tes pertama ya. Sesuai permintaannya di sini tes 1 atau tes 2 atau tes 3, makanya ketiga tes ini kita masukin juga. Nah, pertama kita masukin tes yang pertama. Tanda sama lebih besar 80, koma. Berikutnya kita klik tes kedua, lebih besar 80, kita masukin koma lagi, masukin tes ketiga, lebih besar lagi, masukin 80, tutup kurung. Nah, sekarang kita pindah ke rumus hasil OR-nya sesuai kriteria ya. Kita masukin tanda koma lagi, tanda petik, tanda koma. Untuk kebalikannya, kalau misalnya tidak di atas 80 atau tidak lebih besar dari 80, kita masukin statusnya gagal ya teman-teman. Tutup kurung untuk mengunci rumusnya, klik enter. Nah, lulus. Untuk mengerjakannya di bawah, kita tinggal drag down aja. Nah, seperti yang kita lihat di sini, Sri gagal. Kenapa gagal? Karena dia di tes kedua cuma dapat 80, sementara ketentuannya harus di atas 80. Jadi kalau misalnya dapat 80 doang, itu sama saja gagal ya. Nah, coba seandainya kita masukin dia di sini 80,1. Kita enter. Nah, di sini otomatis dia lulus ya. Berarti udah benar ya teman-teman, sesuai rumus ya. Sekarang kita masuk ke ketentuan yang ketiga. Jika rata-rata bukan lebih kecil dari 80, maka hasilnya lolos. Di sini kan kata bukan, kalau misalnya kita artikan dalam bahasa Inggris artinya not ya. Kalau misalnya dalam pelajaran matematika itu namanya ingkaran atau kebalikan. Kita kerjakan teman-teman. Pertama kita sama dengan if the tab, kita masukin rumus not-nya, tab lagi. Nah, yang diminta di sini logical. Kan di sini tadi dibahasnya rata-rata doang ya, teman-teman. Berarti yang kita masukin cuma nilai rata-rata doang. Rata-rata. Di sini kan tanda lebih kecil ya. Jadi kita masukin tanda lebih kecil dari 80. Tutup kurung. Koma, jangan lupa. Untuk statusnya kita masukin lulus kalau di atas 80. Koma, tanda petik lagi. Untuk di bawah 80 kita buat statusnya gagal. Tutup kurung, jangan lupa, terus enter. Nah, di bawahnya kita tinggal drag down aja. Yang pertama di sini gagal. Kalau misalnya kita lihat, jika rata-rata bukan atau lebih kecil dari 80, maka hasilnya lolos. Dia kan lebih kecil dari 80 ya, makanya gagal. Nah, di sini dia 81 lebih besar dari 80, makanya hasilnya lolos. Seperti itu ya teman-teman, untuk penggunaan fungsi if, and, or, dan not. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua ya, yaitu contoh soal left, mid, dan right, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar ya. Nah, di sini saya sudah buat contoh soal left, mid, dan right. Jadi sederhananya fungsi dari left, mid, dan right itu yaitu kalau misalnya left mengambil karakter atau kata dari arah kiri,
Jadi kita memberi instruksi kepada Excel untuk mengekstrak atau mengambil beberapa karakter atau kata dari sebelah kiri, sebelah sini. Kalau yang right itu kebalikan dari left, mengambil karakter atau kata dari arah kanan. Nah, jadi yang diekstrak cuma bagian sebelah kanannya doang. Kalau yang mid itu kan artinya tengah ya. Mid berarti mengambil karakter atau kata dari posisi tertentu atau di tengah sebuah teks. Jadi kita memberi instruksi kepada Excel untuk mengekstrak atau mengambil beberapa kata tertentu atau karakter tertentu dari posisi bagian tengah. Nah, di sini saya sudah buat contoh soal ya. Kita ibaratkan ada nama mahasiswa, nomor induk gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman disuruh memilih atau mengekstrak beberapa karakter ini dari nomor induk, maka fungsinya kita bisa pakai left, mid, and right tergantung dari sebuah ketentuannya ya. Oke, yang pertama kita kerjakan yang bagian leftnya. Masukkan sambringan, masukin rumus leftnya, tab. Nah, di sini diminta teks yang diminta artinya yang ini ya, yang bagian nomor induk kan yang akan kita ekstrak yang ini. Kita klik. Nah, setelah itu kita masukkan tanda koma. Nah, lagi-lagi di sini tergantung dari yang rumus Excel teman-teman minta ya, karena kebetulan dari laptop saya bawahnya minta tanda koma, makanya saya masukkan tanda koma. Tapi ada juga beberapa yang biasanya diminta itu tanda titik koma seperti ini. Tapi karena di laptop saya dimintanya tanda koma, makanya saya masukkan tanda koma. Setelah kita klik yang nomor induk, sekarang kita mau menginstruksikan kepada rumus Excel-nya berapa jumlah karakter yang akan kita ekstrak dari sebelah kiri. Nah, misalnya saya mau mengekstrak bagian AFR, berarti 3 ya teman-teman. Jadi kita masukkan angka 3, tutup kurung, dan enter. Nah, benar ya teman-teman, AFR. Jadi seandainya kita mau modifikasi nih, kita merubah di sini jumlah karakter yang diekstrak itu misalnya 5. Nah, lalu kita enter. Di sini yang terjadi adalah berubah jadi AFR strip atau penghubungnya terus 1. Kalau misalnya kita dari sini 1 2 3 4 5, berarti benar ya teman-teman. Seperti itu. Kita ubah lagi misalnya ke 3. Bentar. Nah, bakal berubah jadi AFR. Jadi dalam pengerjaan Excel ini, kalau misalnya teman-teman punya tugas atau punya kerjaan diberikan atasan untuk mengekstrak beberapa kata dari satu data, dalam hal ini misalnya dari nomor induk, jadi teman-teman tidak usah capek-capek untuk mengetik manual berapa karakter yang akan diambil dari sebelah kiri. Teman-teman cukup menggunakan rumus left ya. Nah, yang di bawahnya kita cuma klik di sini aja 2 kali, drag down, otomatis ke bawah akan terisi otomatis. Kalau misalnya kita lihat manual di sini pamungkas, karena kita mau di sini pamungkas. Karena kita mau mengekstrak cuma 3 dari sebelah kiri, makanya di sini pam. Dan di sini bal, kita mau mengekstrak 3 dari sebelah kiri, maka di sini bal. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua kita masuk ke right. Mengambil karakter atau kata dari arah kanan. Nah, right sebelah sini ya. Right dan left kurang lebih konsepnya sama ya. Bedanya kalau left diambil dari sebelah kiri, kalau right diambil dari sebelah kanan. Penggunaan rumusnya kurang lebih sama. Kita masukkan sambringan, masukkan right, buka kurung, masukkan teks. Karena yang akan kita ekstrak yang nomor induk, kita klik yang nomor induk, koma. Nah, sama seperti rumus left tadi, kita diminta mengisi berapa angka yang akan kita ekstrak dari sebelah kanan. Kita misalnya mau mengambil cuman huruf A doang, berarti jumlahnya 1, kita masukkan angka 1, tutup kurung, dan enter. Nah, betul ya teman-teman, hasilnya A. Jadi kalau misalnya kita drag down, nah A, B, B, sini A, B, B. Berarti betul teman-teman. Jadi kalau misalnya kita modifikasi nih, di sini kita mau mengekstrak sebelah kanan itu jumlahnya 3 karakter. Kita enter. Nah, di sini ada
6 strip A. 6 strip A. Nah, seperti itu. Jadi gampang ya, teman-teman. Kita balikan lagi angka 1. Oke, sekarang yang terakhir yaitu mid. Mengambil karakter atau kata dari posisi tertentu atau di tengah sebuah teks. Nah, sedikit berbeda dari penggunaan left atau right. Bedanya di mid ini adalah kita mengambil atau mengekstrak karakter atau kata dari tengah. Tapi kita harus menentukan dari karakter keberapa atau dari angka keberapa yang akan kita ekstrak di posisi tengah. Nah, biar teman-teman langsung paham, kita masuk langsung ke contohnya. Masukkan sama dengan mid, tab, terus kita klik datanya, nomor induk, koma. Nah, karena ini yang akan kita ekstrak dari posisi tengah, makanya kita harus menentukan dari karakter keberapa yang akan kita ekstrak. Kalau misalnya dalam hal ini saya menginginkan untuk mengekstrak dari angka 1, maka kita hitung dari sini. Dari A, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena nomor satunya mulai angka dari karakter kelima, makanya saya masukkan dulu angka 5. Angka 5 ini maksudnya posisi kelima dari sebelah kiri ke tengah. Nah, biar nanti yang akan saya ekstrak, karena di sini angka mulai dari angka 1, makanya saya masukkan di sini angka 5, karena angka 1 di sini posisinya dari urutan kelima dari sebelah kiri. Itu ya. Terus kita masukkan lagi tanda koma. Nah, sekarang di sini kita meminta Excel untuk mengekstrak berapa karakter atau berapa digit dari posisi tengah. Karena dalam hal ini saya mau ekstrak semua angka yang ini dari 1 sampai 6, maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, saya mau mengekstrak semua angka ini nih, totalnya ada 7. Makanya saya masukkan 7. Tutup kurung dan enter. Nah, benar kan? 1512016 1512016 seperti itu. Kalau misalnya teman-teman dalam hal ini mau mengambil atau mengekstrak yang bagian tanda stripnya atau tanda penghubungnya, berarti kita masukkan di sini dari angka 4. Sini masukkan 4. Sini masukkan ke angka ke-8. Sebagaimana strip di sini ada di urutan ke-8. Bentar. Oh sorry, di sini boleh kita hitung 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ternyata di sini 12 ya, sorry. Kita enter. Nah, jadi dia masuk ya. Strip 1512016 strip A. Kalau misalnya kita balikan lagi, ini dari angka kelima. Kita lagi ke 7. Nah, benar ya. Untuk bawahnya kita bisa tinggal drag down aja. Nah, benar. Seperti itu. Oke teman-teman, cukup gampang dipahaminya untuk penggunaan left, mid, dan right. Oke teman-teman, sekarang kita sampai ke contoh soal ketiga atau rumus yang ketiga, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Mungkin buat teman-teman semua banyak yang belum paham apa arti dari VLOOKUP atau HLOOKUP, yaitu merupakan fitur atau rumus yang digunakan untuk mencari sebuah data berdasarkan suatu informasi yang bisa digunakan untuk mencari data di tabel yang lain. Singkatnya seperti itu ya teman-teman. Adapun perbedaan dari VLOOKUP atau HLOOKUP itu yaitu kalau misalnya VLOOKUP atau vertical lookup mencari data dari sebuah tabel yang bentuknya vertikal. Sedangkan HLOOKUP yaitu kebalikannya, horizontal lookup, mencari data dari sebuah tabel yang bentuknya horizontal atau menempel. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat di layar, saya sudah buatkan satu contoh soal
Dan di sebelah ini di beda sheet saya juga udah menyediakan data referensinya ya. Nah perbedaannya yaitu mungkin di atas ini bisa kalian lihat itu tabel yang bentuknya menurun ke bawah, makanya bisa disebut tabel vertikal ya. Sementara yang di bawahnya itu dia cenderung menyamping ke samping, makanya disebut dengan horizontal atau menyamping. Nah balik lagi ke contoh soalnya. Nah di sini saya buat contoh soal. Maka kita akan mencari nama mahasiswanya, alamatnya, estimasi pengerimanya berdasarkan tabel data referensi, dan juga ini ya, untuk mencari nama mahasiswanya, data pertama yang akan kita gunakan yaitu nomor pesanan. Nah dari nomor pesanan ini kita akan tahu nama mahasiswanya siapa. Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke contoh soal. Jadi kita masukkan dulu sama dengan lookup tab. Nah biasanya dia akan mencari yang namanya lookup value. Karena kita tadi patokannya sesuai dengan nomor pesanan, makanya kita klik nomor pesanan, masukkan koma. Lagi-lagi di sini tergantung situasi dari rumus Excel teman masing-masing ya. Kalau di laptop saya sendiri biasanya diminta itu tanda koma, tapi ada juga mungkin di beberapa laptop atau beberapa Microsoft Excel ada yang diminta itu tanda titik koma seperti ini. Tapi karena laptop saya diminta tanda koma, maka saya masukkan tanda. Nah setelah itu biasanya diminta yang namanya dengan table array. Table array itu apa? Kayak sebuah data referensi. Makanya kita klik yang data referensi yang sudah saya sediakan. Karena tadi kita masukkan rumus lookup, berarti kan vertikal ya, cenderung menurun. Makanya kita klik yang ini. Di blok aja semua. Nah teman-teman di sini jangan sampai terlewat ya. Kita setelah mengblok semua data tabel array-nya, jangan lupa mengklik yang namanya tombol F4 di keyboard laptop masing-masing ya. Gunanya untuk mengunci dari tabel array-nya supaya tidak bergeser. Nah biasanya kalau misalnya udah kita klik di keyboard yang tombol F4, di rumusnya ini bisa kita lihat ada kayak logo dolar kali ya, seperti itu. Nah langsung berikutnya kita klik tanda koma. Karena yang mau kita cari di sini nama mahasiswa, makanya kita lihat di data referensinya itu nama mahasiswa ada di kolom keberapa. Karena di nama mahasiswanya di kolom kedua, makanya kita masukkan di kolom kedua. Sebentar. Koma. Kita masukkan kolom 2. Kolom kedua itu kenapa? Karena tadi kita mau mencari nama mahasiswa, di data referensinya nama mahasiswa itu ada di kolom kedua. Nah, kita masukkan tanda koma, terus berikutnya kita masukkan 0 atau false, exact match. Berikutnya kita buat tutup kurung untuk mengunci rumusnya, lalu enter. Nah, jadi di sini hasilnya 512 atas nama Alphonse. Boleh kita lihat di data referensinya membuktikan Alphonse 512, benar ya? Alphonse 512. Nah, kalau seperti ini bisa kita tinggal drop down ke bawah, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Nah berikutnya kita mau cari yang alamat mahasiswanya ya. Sama, masukkan VLOOKUP. Oke. Di sini namanya lookup value. Karena patokannya di tabel ini kita cari sesuai nomor pesanan, makanya kita klik nomor pesanan. Koma. Sekarang diminta tabel array. Nah, tapi sebelumnya di sini karena kita mau cari alamat, berarti di data referensi juga kita akan cari namanya alamat. Tapi sekarang kita mau cari yang namanya tabel array dulu dari data referensi. Nah, karena alamatnya ada di tabel yang vertikal, makanya kita blok yang ini. Jangan lupa tekan tombol F4 di keyboard masing-masing. Lalu koma, karena tadi kita mencari alamat, di sini alamatnya ada di kolom keempat ya. Masukkan angka 4, tutup kurung, dan enter. Nah,
hasilnya akan keluar. Alphonse Tangerang. Coba kita lihat. Alphonse Tangerang. Ya, benar ya teman-teman. Ini kita tinggal drag dan ke bawah aja, tekan 2 kali. Nah, sekarang kita mau cari estimasi pengiriman. Kita lihat dulu data referensinya. Nah, di tabel ini kan nggak ada tuh yang namanya estimasi pengiriman ya, karena ini tabelnya vertikal. Nah, ternyata estimasi pengirimannya ada di tabel yang horizontal, yang menyamping ke samping. Nah, karena data referensinya adanya di tabel horizontal, maka di sini kita masukkan rumusnya yaitu lookup, bukan VLOOKUP lagi. Sama dengan lookup. Kita masukkan lookup value. Kita lihat dulu. Kan di sini tidak ada yang namanya kota ya di tabel pesanan yang ini. Di tabel yang vertikal tidak ada kota pengirimannya ya, sementara kota pengirimannya itu ada di tabel yang horizontal. Makanya acuannya bukan lagi yang nomor pesanan ya, bukan lagi yang ini seperti vertikal yang tadi, bukan lagi di nomor pesanan, tapi kita masukkan yang namanya itu alamat. Jadi titik acuannya di tabel ini kita masukkan alamat, bukan nomor pesanan lagi. Nah, setelah itu kita masukkan koma, terus yang diminta tabel array. Tabel array-nya kita data referensi, bloknya yang tabel horizontal, bukan yang vertikal yang ini lagi. Nah, setelah itu kita klik tempat untuk mengunci, klik tanda koma. Nah, kita kan acuannya tadi kota ya, alamat, karena kita mau cari yang estimasi pengirim dan kebetulan di sini ada di baris kedua. Nah, bedanya ini adalah kalau di sini kan kita patokannya di kolom 1, 2, 3, 4. Tapi kalau di horizontal itu bedanya baris 1 dan baris 2. Nah, karena estimasi pengiriman yang akan kita cari ada di baris kedua, maka kita masukkan angka kedua. Tutup kurung, enter. Nah, estimasi pengirimannya akan 3 hari. Nah, teman-teman, setelah hasilnya dapat 3, kita cek ulang ya. Alphonse Tangerang 3 hari. Jadi kalau ke Tangerang itu estimasi pengirimannya itu 3 hari. Kita cek ya. Tangerang 3 hari. Kalau Jakarta 1 hari. Oke, kita buktiin. Kita coba drag down. Nah, ternyata benar ya. Jakarta 1 hari. Kalau Depok 2 hari. Nah, Depok 2 hari. Oke, cukup mudah dipahami ya teman-teman ya. Ya, segitu dulu pemaparan saya tentang rumus dari yang pertama tadi fungsi if, and, or not. Terus yang kedua tadi saya bahas contoh soal left, mid, dan right. Dan yang ketiga itu soal lookup dan lookup. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.